Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas hadis-hadis terkait haid. Kita akan baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri atau fi hijri. Boleh dibaca hajri, boleh dibaca hijri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar atau tidur di pangkuanku wa ana haid, sedangkan saya sedang haid. Fayaqra'ul Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasannya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang haid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ada 3 poin yang ingin saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah jawazu qiraatil Qur'an muttaqian 'alal haid. Bolehnya membaca Al-Qur'an sambil bersandar di pangkuan orang yang sedang haid. Ini berbeda dengan perlakuan orang-orang Yahudi zaman dahulu. Perlakuan orang-orang Yahudi zaman dahulu yang diikuti oleh sebagian orang Arab. Karena orang Arab merasa bahwasannya, orang Arab di zaman itu jamaah, merasa bahwasannya orang Yahudi ini ahli kitab. Sehingga apa yang mereka lakukan itu diikuti oleh sebagian orang Arab. Bagaimana kebiasaan orang Yahudi zaman itu? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kanatil yahud idza hadatil mar'ah lam yu'akiluhunna wa lam yusharibuhunna wa lam yujami'uhunna fil buyut. Orang-orang Yahudi zaman dahulu ketika ada wanita yang haid, maka tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng, bahkan disuruh tinggal di luar rumah. Jadi kalau orang Yahudi dulu di zaman Nabi SAW, kalau ada wanita yang haid, tidak ikut makan bareng, tidak boleh ikut minum bareng, bahkan tidak tinggal di rumah dengan orang yang sedang haid. Jadi orang haid benar-benar disingkirkan. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW akan perbuatan orang-orang Yahudi ini. Sehingga turunlah firman Allah Ta'ala tentang haid. Dan Nabi SAW bersabda, Isna'u kulla syai' illa nikah. Wanita haid itu boleh diapakan saja kecuali hubungan suami istri. Jadi intinya silahkan wanita haid tetap boleh makan bareng, tetap boleh minum bareng, tetap boleh di rumah dan seterusnya. Ketika hadis ini atau ketika ayat ini dan hadis ini sampai ke orang Yahudi marah dan mengatakan, ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ini orang ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, orang ini yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu perkara pun kecuali dia itu pengen menyelisihi kita. Di Nabi SAW kita ketahui jamaah bahwasannya beliau itu banyak sekali syariat-syariatnya yang menyelisih kebiasaan orang-orang apa? Yahudi. Jadi intinya jamaah, poin yang pertama, bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya
seorang wanita yang haid atau seseorang itu boleh membaca Al-Quran dekat bahkan bersandar di pangkuan orang yang sedang apa? Haid. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, jawazu qiraatil Qur'an muttaqi'an wa muttaji'an wa ala jambihi. Bolehnya membaca Al-Quran sambil bersandar, sambil berbaring. Jadi membaca Al-Quran sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil bersandar boleh, dan sambil berbaring juga dibolehkan. Walaysa hadza minal istihza'i bil Qur'an. Dan hal ini bukan bentuk menghinakan Al-Quran. Jadi seseorang membaca Al-Quran dalam segala kondisi, berdiri, duduk, berbaring itu boleh. Dan itu sama sekali tidak termasuk dalam menghinakan Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat sifat yang Allah Ta'ala sifati ulul albab di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu diantara sifatnya adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, dan sebaik-baik zikir adalah membaca apa? Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik dalam kondisi qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Jadi jamaah, Allah Ta'ala mensifati ulul albab, itu mereka senantiasa zikir kepada Allah dalam segala kondisi. Dan inilah bentuk zikir kepada Allah secara maksimal. Karena zikir kepada Allah, Allah Ta'ala suruh kita agar berzikir dengan banyak. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kapan seseorang dikatakan zikir yang banyak? Seseorang dikatakan zikir yang banyak itu kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ada minimalnya, ada maksimalnya. Apa minimalnya? Minimalnya adalah ketika seseorang itu senantiasa membaca doa, membaca zikir yang ada tuntunannya dari Nabi. Contohnya dari bangun tidur, Nabi SAW kalau bangun tidur mengusap wajahnya dan membaca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian membaca doa bangun tidur. Kemudian ke kamar mandi, ada doanya enggak? Masuk kamar mandi, ada. Keluar kamar mandi, ada. Keluar rumah, pakai baju, ada. Ngelepas baju, ada. Keluar rumah, ada. Naik kendaraan, ada. Masuk masjid, ada. Dan seterusnya. Jadi ketika seseorang itu membaca doa-doa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi pada momen-momen tertentu, ini disebut dengan orang yang sudah berzikir dengan banyak. Tapi baru minimal. Jadi seorang sudah membaca zikir-zikir, doa-doa yang ada tuntunannya dalam kesempatan tertentu, itu baru dikatakan zikir yang banyak, tapi apa? Minimal. Nah, puncaknya bagaimana? Maksimalnya bagaimana? Maksimalnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dikatakan zikir yang banyak dengan maksimal adalah ketika dalam segala kondisi dia senantiasa berzikir. Berdiri berzikir, duduk berzikir, kemudian berbaring juga zikir. Ini pembahasan yang kedua. Jadi seorang itu boleh membaca Al-Quran sambil berbaring, sambil bersandar, dan seterusnya. Dan ini bukan bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Sekarang kita masuki poin yang ketiga. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku, saya sedang haid, fayaqra'ul Quran, dan Nabi membaca Al-Quran. Jadi Aisyah seakan-akan menegaskan bahwasanya yang baca Al-Quran itu bukan saya, tapi siapa? Rasulullah SAW. Namun sebagian orang mengatakan justru hadis ini menunjukkan wanita haid boleh membaca Al-Quran. Jadi hadis ini jamaah yang mengatakan boleh membaca Al-Quran pakai hadis ini, yang mengatakan wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran juga pakai hadis ini. Yang mengatakan wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hadis ini mengatakan kalau seandainya wanita haid nggak boleh membaca Al-Quran,
maka Nabi nggak mungkin baca Al-Quran di pangkuan wanita haid. Karena sebagai bentuk penghormatan terhadap apa? Al-Quran. Jadi kalau seandainya wanita haid itu dia kondisinya najis, nggak boleh baca Al-Quran, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membaca Al-Quran sambil bersandar di pangkuan wanita haid. Jadi intinya wallahu alam, yang lebih mendekati kebenaran, wallahu alam, wanita haid itu boleh membaca Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bahwasannya Aisyah ketika haji bersama Nabi, Aisyah ini haid jamaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tadkhuri. Kata Nabi SAW, lakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, hanya satu yang kamu tidak dibolehkan melakukannya, yaitu jangan tawaf di sekitar Ka'bah. Jadi Nabi SAW membolehkan segala apa yang dilakukan oleh orang yang haji boleh dilakukan, kecuali satu yang tidak boleh. Apa itu? Tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini jamaah, kita paham bahwasannya orang yang sedang haji, orang yang sedang ihram itu disunahkan, diantaranya adalah di samping banyak zikir juga banyak baca apa? Al-Quran. Banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak doa dan seterusnya. Dan ternyata Nabi SAW tidak mengecualikan hal itu. Nabi tidak mengatakan Aisyah, wahai Aisyah lakukan semuanya kecuali tawaf sama baca Al-Quran. Tidak. Namun yang dikecualikan sama Nabi cuma apa? Satu. Apa itu jamaah? Tawaf. Maka ini menunjukkan bahwasannya kata para ulama, wanita haid itu boleh membaca Al-Quran. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah menurut jumhur ulama adalah nyentuh Al-Quran. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau jumhur ulama wanita haid tidak boleh nyentuh Al-Quran. Terus bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah dengan hail. Hail itu dengan pembatas. Contohnya bukanya Al-Quran pakai kerudungnya, pakai rukuhnya, atau pakai kaos tangan, atau bukanya mushaf minta dibukakan sama anaknya atau sama yang lainnya. Ini bukan dia yang membukanya. Atau kalau seandainya yang dibuka adalah Quran terjemahan atau tafsir, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu dibolehkan jamaah. Kenapa? Karena kalau tafsir itu kebanyakan tafsirnya bukan apa ya? Al-Qur'annya. Berarti kalau tafsir maka kita tidak katakan itu mushaf, tapi kita katakan itu apa? Kitab tafsir. Begitu pula terjemahan. Kalau terjemahan itu lebih banyak terjemahannya daripada apanya? Mushafnya. Jadi wallahu alam, kalau sebenarnya mengatakan kalau Al-Qur'an terjemahan itu juga boleh. Tapi kalau jangan mau hati-hati yang kalau mau hati-hati, baik Al-Quran yang tanpa terjemahannya atau dengan terjemahannya, maka lebih baik bukanya dengan apa? Pembatas. Tapi kalau kitab tafsir, maka insya Allah tidak masalah. Karena kitab tafsir kita katakan itu kitab tafsir, bukan Al-Quran. Mana dalilnya? Para ulama yang mengatakan bahwasannya wanita haid itu dianjurkan untuk tidak megang Al-Quran. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh para tabi'in. Di antaranya adalah Abu Wa'il. Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haid ila Abi Razin. Abu Wa'il pernah mengirim pembantunya perempuan yang sedang haid untuk mengambil mushaf di tabi'in yang lain bernama Abu Razin. Fata'tihi bil mushaf fatumsikuhu bi'alaqatihi. Kemudian wanita ini, pembantunya siapa tadi? Abu Wa'il. Dia datang kepada Abu Wa'il membawa mushaf Al-Quran, namun yang dipegang adalah talinya. Jadi intinya wanita haid ini tidak langsung megang apanya? Al-Qurannya, mushafnya, tapi megang apanya? Talinya. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan para tabi'in zaman dahulu, dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama, wanita haid itu sebagai bentuk kehati-hatian tidak boleh memegang mushaf, namun boleh membaca Al-Quran. Ustaz, kalau dari HP bagaimana? Kalau dari HP boleh. Karena kita katakan HP itu walaupun di situ ada aplikasi Al-Quran, kita katakan itu bukan Al-Quran. Namun isinya hanya aplikasi yang
Di dalamnya hanya aplikasi yang isinya adalah Al-Quran. Oleh karena itu kata para ulama, kalau bukan dari HP dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.